Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi terkait jasa-jasa bank lainnya. Dapat diketahui ada 3 subbab dalam materi ini. Yang pertama adalah pengertian jasa bank lainnya. Yang kedua adalah keuntungan jasa bank lainnya, dan yang terakhir adalah jenis-jenis jasa bank lainnya. Marilah kita mendengar dari teman-teman yang akan dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan suatu kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana yang menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik. Dalam arti, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup satu bank saja. Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Sekian dan terima kasih. Keuntungan jasa-jasa bank. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga, simpanan dengan kredit atau pinjaman. Keuntungan dari transaksi jasa-jasa ini juga disebut free base. Pengolahan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain, yang pertama, biaya administrasi. Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Yang kedua, biaya kirim. Biaya ini diperoleh dari jasa-jasa pengiriman uang atau transfer, baik jasa transfer dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, biaya tagih. Biaya ini digunakan untuk menagih dokumen-dokumen milik nasabah. Yang keempat, biaya provisi dan komisi. Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit atau jasa transfer, serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Yang kelima, biaya sewa. Biaya ini dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Yang keenam, biaya iuran. Biaya ini diperoleh dari jasa pelayanan bank, card, atau kartu kredit. Yang ketujuh, biaya lainnya. Pengeluaran kecil yang tidak dimasukkan ke dalam kategori biaya yang sudah ada. C adalah jenis-jenis jasa bank lainnya. Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis jasa bank yang dapat dikatakan lengkap untuk ukuran perbankan di Indonesia dewasa ini. Yang pertama adalah kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam negeri, luar kota, atau ke luar negeri. Yang kedua adalah clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian hutang antara bank dengan cara saling menyerahkan waktu-waktu yang akan dikliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga adalah inkaso atau collection. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat adalah safe deposit box. Safe deposit box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya. Jasa ini dikenal dengan nama safe locket. Yang kelima adalah bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Yang keenam adalah bank notes. Bank notes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank dari luar negeri. Bank notes dikenal juga dengan istilah devisa tunai yang mempunyai sifat seperti uang tunai. Tidak semua bank notes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung daripada perantara devisa di negara yang asal bank notes. Baik, jenis-jenis jasa bank lainnya, bagian ketujuh yaitu traveler cegue. Traveler cegue dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. Keuntungan serta manfaat penggunaan traveler cegue terutama bagi mereka yang suka bepergian atau berwisata
antara lain memberikan kemudahan berbelanja, memberikan rasa percaya diri, dan dapat dijadikan sebagai cedera mata atau hadiah buat teman. Yang kedelapan ada letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang atau ekspor impor, termasuk barang dalam negeri ataupun antar pulau. Yang kesembilan ada bank garasi dan referensi bank. Bank garasi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh pihak bank kepada suatu pihak, baik pihak perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Baik, saya akan menjelaskan jasa-jasa bank lainnya yang ke-10. Yang ke-10 itu memberikan jasa-jasa pasar modal. Di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka memasukkan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek. Yang ke-11 itu penerimaan setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank yaitu pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening air, dan setoran ONH. Yang ke-12 itu melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran terdiri dari yang pertama itu gaji, pensiun, bonus, hadiah, dan dividen. Sekian dan terima kasih.